pengangguran di Provinsi Banten ini tidak serta-merta hadir karena memang warga penduduk Banten. Tapi juga ada eksodus. Orang dari daerah lain datang ke mencari kerja, karena kan salah satu tujuan orang mencari kerja itu bukan hanya ibu kota, tapi buffer zone daripada ibu kota, salah satunya Tangerang. Jadi dunia kerja kan pengen orang mempekerjakan orang itu kan memang pengen orang itu adalah ahli di bidangnya, punya kemampuan. Nah, makanya kita harus mendorong agar job seeker itu atau pencari kerja itu punya keterampilan dan kemampuan sesuai yang dibutuhkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Ahmad Tajudin. Dimana kali ini dalam kesempatan pada hari ini kita dalam program podcast Parlemen Corner ini kita sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, ada Kang Dedi nih, Kang Ahmad Dedi. Beliau dari fraksi Partai Amanat Nasional. Yang saat ini kita akan membahas soal pengangguran di Provinsi Banten. Nah, sebelum itu kita sapa dulu nih narasumber yang akan membahas soal pengangguran dulu nih. Siap, Kang? Siap, Kang Tajudin. Kita ketemu kembali ya. Sobat Tribuner, salam sehat selalu. Sehat, alhamdulillah ya. Dimana sebelumnya kita sudah berbincang terkait sosok beliau nih. Nah, sekarang lebih kita mendalam terkait pengangguran di Provinsi Banten. Karena beliau ini Komisi 5 yang membidang itu ya Pak ya? Ya. Nah, Kang Dedi ini salah satu Komisi 5 yang menaungi salah satunya ketenaga kerjaan. Boleh dijelasin nih Kang, pengangguran ini kan masalah Indonesia sebenarnya, tapi kan di Banten kan juga sama. Ini gimana kondisi di Banten seperti ini Kang? Ya, memang berdasarkan statistik ya, kita ini peringkat keempat kalau dari segi jumlah pengangguran se-Indonesia. Ya, total hari ini itu menurut data BPS 412.000. Jadi lumayan luar biasa jumlahnya. Nah, kalau berdasarkan jumlah kan yang paling besar itu yang pertama adalah Jawa Barat. Itu sekitar 1,8 juta penganggurnya. Yang kedua Jawa Tengah, yang ketiga itu Jawa Timur, dan yang keempat itu Provinsi Banten. Tapi harus diketahui Kang Tajudin, Kang, pengangguran di Provinsi Banten ini tidak serta-merta hadir karena memang warga penduduk Banten. Tapi juga ada eksodus. Orang dari daerah lain datang ke mencari kerja, karena kan salah satu tujuan orang mencari kerja itu bukan hanya ibu kota, tapi buffer zone daripada ibu kota, salah satunya Tangerang. Nah, orang datang ke Banten, khususnya ke Tangerang untuk mencari kerja. Kemudian dia ganti domisili KTP Banten. Ya, akhirnya masuk. Nah, jadi memang jumlah pengangguran tuh pasti akan terus bertambah karena ada selalu penambahan orang datang ke Tangerang untuk mencari kerja. Itu satunya. Jadi jumlah jumlah pengangguran yang banyak ini memang tidak serta-merta lahir memang karena persoalan ada di Banten, tapi juga ada kalau dulu itu bahasanya orang datang ke kota itu. Nah, itu. Yang kedua, kita tahu bahwa hari ini ekonomi global memang sedang pertumbuhannya lambat. Ya, bukan hanya persoalan nasional, tapi ini global, pertumbuhan ekonomi melambat. Nah, yang kedua, saya kebetulan tinggal di Tangerang. Ada 2 perusahaan besar di Tangerang itu yang hari ini mau pindah. Dan alasannya pindah atau mau tutup lah. Alasannya tutup adalah karena tingginya upah minimum di Tangerang atau di Banten ini. Itu PT Cingluh.
itu pegawainya sekitar 4 ribuan sampai 5 ribuan. Nah, jadi ada 2 perusahaan besar. Nah, itu kemudian mengakibatkan penambahan pengangguran baru. Nah, jadi memang kita dilematis juga nih Kang Tajudin ya. Satu sisi kita memang juga harus memperjuangkan peningkatan ekonomi pihak pekerja. Tapi kalau kita juga terlalu tinggi menentukan UMR atau gaji rekan-rekan pekerja, ini berdampaknya pada kolapsnya sebuah perusahaan. Ya contohnya itu tadi PT Cingluh tadi, murni disampaikan oleh manajemennya, kita tidak sanggup bayar dengan UMR yang begitu besar, makanya dia pindah. Bukan tutup tapi pindah lokasi ke daerah Jawa. Nah, kalau di sana dia alasannya UMR-nya lebih rendah gitu. Nah, jadi ini persoalan yang harus kita sama-sama pikirkan. Satu sisi kita juga harus memikirkan peningkatan ekonomi buruh atau pekerja. Satu sisi juga kita harus memikirkan kelangsungan sebuah perusahaan. Bagaimanapun mereka harus kita jaga karena ini mendorong penciptaan lapangan kerja dan iklim investasi begitu. Nah, kalau untuk di masalah terkait ini kan menjadi sorotan juga kan ya. Nah, kalau untuk langkah konkret dari pemerintah Provinsi Banten dan juga DPRD Banten untuk bisa mendorong untuk menurunkan angka pengangguran di Banten ini seperti apa nih? Nah, pertama makanya kami dari DPRD itu mendorong selalu kepada pemerintah untuk bagaimana menciptakan iklim investasi yang sehat, iklim investasi yang baik. Nah, bagaimana tuh iklim investasi yang sehat dan baik? Bagaimana pemerintah daerah ini mengundang para investor baik PMA, penanaman modal asing maupun PMDN, penanaman modal dalam negeri untuk berinvestasi di Provinsi Banten ini. Nah, pemerintah Provinsi Banten harus bisa menginformasikan, membuat sebuah biografi bisnis, biografi peluang usaha sehingga investor tertarik untuk menanamkan modal di Provinsi Banten. Sebenarnya Provinsi Banten itu kebetulan saya juga kecil-kecil backgroundnya pengusaha wira swasta. Provinsi Banten itu menarik untuk membuat investor bisa hadir di sini. Pertama, kelebihan kita dekat dengan bandara. Bandara ada di kita. Pelabuhan ada di kita, ya. Terus kita punya lahan yang banyak dan juga punya kawasan industri yang banyak. Sebenarnya, cuma memang nih Kang Tajudin harus tahu, pengusaha itu banyak kadang-kadang direcoki oleh maklar-maklar yang dalam tanda kutip mengganggu. Contoh sederhana, ketika orang mau investasi kadang-kadang suka ada preman-preman, yang mengatasnamakan warga, sehingga membuat si investor itu takut. Nah itu contoh sederhana Lotte-Mart yang itu kan saya tahu perkembangannya karena apa? Itu waktu saya ketua HIPMI baru kemarin kan diresmikan oleh Pak Prabowo. Kenapa? Itu bermasalah dulu soal lahannya, ada gangguan ini, ada gangguan itu. Nah, itu saya tahu perkembangannya karena dulu saya ketua HIPMI juga mengawal itu. Itu banyak ya persoalan-persoalan di bawah gitu yang ngerecokin lah ya gitu. Nah, pemerintah harus memberikan garansi agar masalah-masalah seperti itu tuh tidak ada lagi. Ketika orang investasi dipermudah investasi otomatis membuka lapangan pekerjaan. Nah, dan saya yakin ketika lapangan pekerjaan banyak menyerap warga sekitar. Gitu. Banyak menyerap warga sekitar baik yang kerja di situ maupun buffer zone daerah pabrik di situ. Contoh satu kontrakan, tempat makan, ya terus apalagi ya kuliner sekitar kan, perhotelan ya kan banyak. Tuh, jadi tidak hanya bisa menyerap tenaga kerja tapi menumbuhkan UMKM lokal seperti itu. Nah, kalau untuk
di Banten sendiri kan, Banten ini kan dikenalnya banyak industri atau kaya gitu dengan industri. Tapi faktanya banyak warga Banten sendiri yang masih tinggi penganggurannya. Itu yang masalahnya kenapa sih, Kang? Nah, banyak faktor. Pertama, soal kemampuan atau keterampilan. Nah, jadi dunia kerja kan pengen orang mempekerjakan orang itu kan memang pengen orang itu adalah ahli di bidangnya, punya kemampuan. Nah, makanya kita harus mendorong agar job seeker itu atau pencari kerja itu punya keterampilan dan kemampuan sesuai yang dibutuhkan. Nah, SDM-nya harus memang mumpuni. Sama misalkan kayak Kang Tajudin atau saya punya perusahaan, kita pengen kan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Nah, jadi persaingan masyarakatnya kita harus didorong bagaimana masyarakatnya punya kompetensi. Nah, makanya pemerintah selalu tiap tahun membuka pelatihan kerja melalui BLK. Nah, itu kebetulan mitra kita di BLK, Dinas Ketenagakerjaan, memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak lulusan SMA, SMK yang mau mencari kerja agar mereka punya kemampuan, punya SDM yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kadang-kadang soalnya kalau di sekolah kan dia hanya teori. Nah, dengan adanya balai latihan kerja ini dia lebih spesifik, langsung praktek. Nah, sehingga dia punya kompetensi apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja seperti itu. Nah, tapi kalau melihat datanya sendiri saat ini kan situasinya bukan hanya lulusan SMA ataupun SMK saja yang pengangguran, tapi faktanya di lapangan banyak sarjana-sarjana sekarang juga yang turut menjadi pengangguran nih. Ini karena banyak perusahaan di Banten ini kurang menyerap tenaga lokal di Banten atau seperti apa nih, Kang? Ya memang betul ya, saya ingat kata-kata Najwa Shihab itu. Ini Najwa Shihab yang ngomong ya. Kuliah hanya menunda angka pengangguran. Nah, itu kata Najwa Shihab. Nah, tapi begini. Ya lagi-lagi saya bilang bahwa satu, soal pengangguran ini memang soal yang cukup banyak hal lah. Selain tadi soal keterampilan, kemampuan kita ya. Tapi saya yakin sih kalau kita punya keterampilan, punya kemampuan, saya yakin ngelamar dimanapun pasti diterima. Itu satu, makanya perlunya kemampuan dan keterampilan. Yang kedua, kita harus mendorong bahwa ada profesi lain selain bekerja yang juga lebih menarik, yaitu namanya berwirausaha, berwira swasta. Nah ini, jadi ini kepada sobat Tribuner yang nonton nanti, jangan orientasinya setelah lulus itu cuma sekedar mencari pekerjaan. Ya bekerja bagus baik, tapi ada juga peluang lain, yakni dengan berwira swasta, berwirausaha. Nah, dengan berwirausaha, dengan berwira swasta itu justru selain membuka pekerjaan buat kita, juga membuka lowongan pekerjaan buat orang lain. Nah, makanya saya mendorong kepada pemerintah, dalam hari ini Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pemuda, Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu selalu menyisipi pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan entrepreneur. Bagaimana mendorong semua stakeholder kita itu untuk menjadi seorang entrepreneur begitu. Nah, kalau untuk dari Komisi 5 sendiri DPRD Provinsi Banten, ada nggak Pak dorongan untuk pemerintah daerah atau anak-anak muda di Provinsi Banten untuk melakukan peluang kerja gitu di bidang sektor ekonomi kreatif atau yang sekarang saat ini lagi marak itu kan bisnis digital gitu. Ada nggak dorongan untuk itu Kang? Oh iya, di Dispora itu ada pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan di bidang digital. Makanya tadi saya sampaikan, kita terus mendorong dinas-dinas ini untuk mengadakan program itu. Contoh di Dispora ada namanya pelatihan kewirausahaan untuk pemuda.
Nah, bidangnya ada bidang digitalisasi, bidang industri kreatif. Nah, terus di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, ini sektornya perempuan, ibu-ibu. Nah, itu ada tuh bagaimana pelatihan kewirausahaan untuk perempuan. Sehingga perempuan bisa berdaya, mandiri, jadi membantu menopang keluarganya di bidang wirausaha. Usahanya apa ya? Tadi bisa usaha yang terkait dengan perempuan, usaha terkait dengan digitalisasi dan sebagainya. Jadi memang ada kita dorongan dan support ya. Support kita kan ya berupa anggaran nah gitu. Biar dinas-dinas ini membuat program seperti itu. Nah, kalau berbicara tadi Pak yang soal PHK ya. Ini kan Banten juga lagi dihadapi dengan gelombang PHK di beberapa perusahaan. Nah, nanti gimana tuh? Pasti kan PR baru juga untuk pemerintah. Di lain sisi harus menurunkan pengangguran yang belum bekerja, tetapi juga mencoba untuk mencari pekerjaan untuk yang di PHK sendiri. Nah, untuk dari DPRD Provinsi Banten ini sendiri seperti apa nih ke pemerintah sendiri untuk dorongan atau apanya gitu? Nah, gini. Soal PHK kan soal kemampuan si pabrik itu atau perusahaan itu. Nah, jadi kita pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini harus ketika mendengar ada perusahaan yang mau kolaps atau yang mau mengadakan PHK massal, itu harus segera merespon. Merespon dengan mengundang atau mendatangi pihak manajemen. Ini kenapa persoalannya? Kalau memang persoalannya ada yang bisa dibantu oleh pemerintah ya itu bisa kita siasatin. Misalkan perusahaan berat dalam soal UMR, kita buat dialognya dengan SPSI, perwakilan buruh, perwakilan pekerja, biar mencari titik temu atau solusi. Nah, pemerintah dalam hal konteks kan setiap tahun selalu ada tuntutan menaikkan UMR. Nah, ini juga harus betul-betul dipertimbangkan. Jangan sampai kalau kita sih enak aja naikin. Cuma kira-kira perusahaannya mampu nggak? Ya. Karena kalau perusahaan tidak mampu, kolaps dengan sendirinya akan merugikan banyak pihak. Bukan hanya pemerintah yang rugi, masyarakat juga rugi. Akhirnya banyak pengangguran baru kan. Nah, itu harus ada komunikasi dan dialogis lah antara pemerintah, pengusaha dengan pihak pekerja. Harus ada titik temu. Saya yakin kalau ada dialog dari ketiga itu, atau bisa juga dengan pemerintah memberikan intensi pajak. Sekarang kan pusat gila-gilaan memberikan intensi pajaknya. Ada tax amnesty, ada tax holiday, ada tax loan lah itu di BKPM itu. Jadi orang mau investasi di Indonesia dari luar itu diberikan kemudahan, tidak hanya diberikan kemudahan izin, diberikan kemudahan pengurangan pajak. Nah, itu kan sangat membantu buat pengusaha. Nah, begituan pemerintah daerah kan ada namanya PAD yang ya ke daerah ya mungkin bisa dikurangi seperti itu. Nah, kalau untuk dari DPRD Banten sendiri terkait pengangguran ini yang PHK sendiri itu memastikan agar mereka dapat haknya sendiri itu seperti apa nih kan pengawasannya? Oh ya, kan di Dinas Tenaga Kerja itu ada kalau pihak pekerja yang merasa haknya terabaikan atau haknya tidak didapatkan kan bisa melakukan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja. Nanti dari Dinas Tenaga Kerja itu akan melakukan monitoring, akan melakukan supervisi dan melakukan dialog dengan pihak perusahaan. Didudukan pihak perusahaan dengan pihak pekerja, betul nggak ini ada persoalan hak-hak pekerja yang tidak diberikan. Nah, jadi itu ada pengawasan di bidang ketenaga kerjaan. Nah, posisi anggota dewan ya tentu mengontrol juga dengan kewenangannya. Karena kalau anggota dewan kan nggak bisa melakukan sidang seperti itu. Tapi kita bisa datang ke pengawasan kepada pabriknya. Kalau memang ditemukan tindakan-tindakan yang memang melanggar ya kita minta Dinas Tenaga Kerjaan untuk mensanksi gitu. Nah, satu lagi mungkin untuk motivasi kepada para tribuners nih Kang untuk supaya mengurangi pengangguran juga itu seperti apa nih Kang?
Halo Sobat Tribuner, terima kasih Kang Tajudin. Kalau kita mau bernilai, kalau kita mau menjadi orang yang bisa diterima di mana saja, tentu kita harus punya kemampuan. Nah, kemampuan, keterampilan itu didapat dari belajar. Makanya terus belajar, terus tingkatkan diri, upgrade dirimu untuk bisa punya kemampuan. Satu. Yang kedua, bekerja itu baik, tapi juga ada yang lebih baik yang namanya berwirausaha, entrepreneur. Nah, maka belajarlah berusaha, belajarlah menjadi seorang entrepreneur. Insya Allah ketika kita menjadi entrepreneur, belajar sedikit demi sedikit, insya Allah nanti akan sukses. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tribuners, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Kang Dedi. Mungkin ada beberapa program-program lainnya yang ada di Tribun Banten. Jadi buat kalian jangan tinggalkan channel Tribun Banten, bisa lihat tonton pembahasan kita dengan Kang Dedi dengan tema-tema lainnya. Jadi kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Tajudin. Ya, Sami-sami.